Kali ini Nogi-kun akan membahas alur cerita Jujutsu Kaisen season yang ketiga yang diambil langsung dari manganya. Di season 2 kemarin ditutup dengan adegan para petinggi menugaskan Yuta Okkotsu untuk mengeksekusi mati Yuji Itadori. Yuta pun menunjukkan persetujuannya. Ia mengaku tak peduli bahwa Yuji adalah murid yang sebelumnya dilindungi oleh Gojo Satoru. Yuta ingin membunuh adik kelasnya itu karena telah memotong tangan Toge Inumaki saat Yuji sedang kerasukan Sukuna. Saat ini di kediaman Zenin, setelah meremehkan kondisi sepupunya yang sekarat yaitu Maki, Naoya bergabung dengan Ogi dan Jinichi untuk menunggu kabar kematian dari Naobito, di mana Naobito ini adalah ayah dari Naoya dan pemimpin klan Zenin. Ia menghina kedua saudaranya hingga membuat mereka marah. Namun Naoya dengan licik menenangkan situasi yang ia ciptakan sendiri. Tak lama seorang pria bernama Furudate datang membawa berita bahwa Naobito telah meninggal dunia. Ia membacakan wasiat Naobito yang menyatakan bahwa Naoya akan menjadi kepala ke-27 klan Zenin dan mewarisi seluruh aset, asalkan disetujui oleh Ogi atau Jinichi. Namun Furudate kemudian mengungkap adanya klausul lain dalam perjanjian tertulis itu, yaitu perjanjian dengan Toji Fushiguro. Jika Satoru Gojo mati atau tidak sadarkan diri, maka Megumi Fushiguro yang akan menjadi kepala keluarga Zenin. Hal ini membuat Naoya marah besar, karena ia tahu Ogi dan Jinichi pasti lebih memilih siapapun selain dirinya. Setelah mendengar bahwa Megumi sedang mencari Yuji di Tokyo yang merupakan wadah dari Sukuna, Naoya memutuskan untuk melapor kepada para petinggi bahwa ia sendiri yang akan membunuh Yuji Itadori, sekaligus berencana memanfaatkan kekacauan di Tokyo untuk menyingkirkan Megumi juga. Sementara itu, dalam kilas balik, Yuki berbicara lewat telepon dan dia meminta maaf karena belum bergerak lebih cepat. Ia menjelaskan bahwa selama ini hanya mengawasi situasi, menegaskan bahwa ia tidak sepenuhnya berada di pihak siapapun, karena tujuannya hanyalah memusnahkan roh terkutuk. Yuki berjanji akan bertanggung jawab atas para anak-anak yang terlibat, sekaligus menyingkap rencananya untuk menghadapi Tengen. Di tempat lain, Yuji yang murung duduk di tangga besar hingga didatangi Choso yang menanyakan keadaannya. Yuji menjawab, ia baik-baik saja berkat Sukuna, meskipun ia bisa merasakan Sukuna semakin kuat. Choso mengatakan ia akan mengurus jasad saudara-saudaranya sendiri dan menyuruh Yuji kembali ke sekolah Jujutsu. Namun Yuji menolaknya, karena ia tahu Sukuna punya rencana untuk Megumi, dan ia merasa sudah membunuh terlalu banyak orang, termasuk Eso dan Keijisu. Choso dengan tenang menanggapinya, mengatakan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Keduanya kemudian pergi untuk menghadapi lebih banyak roh terkutuk. Pada saat yang sama, Naoya dan Yuta terlihat bergerak dengan tujuan yang sama juga, yaitu melacak dan membunuh Yuji. Yuji berdiri sendirian di sebuah jembatan dan menepukkan tangannya berkali-kali untuk memancing para roh terkutuk. Ia memimpin mereka masuk ke terowongan bawah tanah, di mana Choso sudah menunggu. Dengan satu tembakan piercing blood, Choso langsung menewaskan hampir semua roh itu. Sisa satu roh yang mencoba menyerangnya, namun justru dihancurkan Yuji dengan mudah ke dinding. Choso kagum bukan hanya kepada kekuatan Yuji, tetapi juga pengendalian energi terkutuknya. Ia menyebut Yuji seperti dewa iblis, meski belum pulih sepenuhnya, dan memanggilnya sebagai adik. Yuji agak kesal dan bertanya, apakah Choso masih terus melakukan itu? Tetapi Choso menegaskan bahwa ia akan terus mengakui Yuji, bahkan menambahkan bahwa ayah Yuji memiliki bekas jahitan di dahinya. Tiba-tiba Naoya muncul dari atas dan kecewa karena tidak melihat Megumi. Yuji dan Choso bersiap, sementara Naoya menantang mereka. Apakah mereka akan lari? Naoya lalu mengungkap bahwa eksekusi Yuji berlanjut lagi sejak Gojo tak ada untuk melindunginya. Yuji teringat ucapan dari Ino tentang banyaknya penyihir yang pernah diselamatkan oleh Gojo.
Naoya mengatakan, ia sebenarnya tak peduli hidup atau matinya Yuji karena urusan utamanya adalah dengan Megumi. Tetapi ia tak bisa membiarkan Yuji berkeliaran. Pertama-tama, ia akan mematahkan kaki dari Yuji. Saat Yuji menanyakan apa yang ia inginkan dari Megumi, Naoya menjawab bahwa ia ingin Megumi mati, sebaiknya setelah menulis sesuatu untuknya. Dalam sekejap, Naoya melompat turun dan menyerang wajah Yuji dengan kecepatan luar biasa hingga Yuji tak bisa menghindar. Yuji dan Choso mencoba membalas, tetapi Naoya dengan cepat melompat pergi. Mereka sadar itu pasti efek dari teknik terkutuknya. Naoya mengakui Yuji lebih kuat daripada perkiraannya, sambil heran dengan identitas orang yang bersamanya saat ini. Ia dengan angkuh bertanya, apakah sebaiknya ia meningkatkan kecepatannya. Namun sebelum duel berlanjut, mereka bertiga merasakan aura yang menakutkan. Yuji sempat mengira itu adalah Gojo, tetapi segera menyadari auranya jauh lebih menyeramkan. Saat menoleh ke atas, Yuji melihat Yuta yang muncul dengan tenang sambil menyiapkan senjatanya. Lalu berkomentar bahwa Yuji ternyata tidak sendirian. Yuta mencabut katananya, membuat Yuji bertanya siapakah dia. Sementara Choso langsung menyadari tujuan dari Yuta. Dengan lompatan dari balkon, Yuta menghancurkan dinding saat turun dan membuat Yuji dan Choso terkejut. Yuta perlahan mendekat dan bertanya siapakah yang bersama dengan Yuji. Choso menebak bahwa Yuta adalah eksekutor dari Yuji. Naoya mengangkat tangannya dan ia memperkenalkan diri, lalu memastikan bahwa ia ada di pihak Yuta. Ia bahkan memastikan apakah Yuta adalah Okotsu Yuta. Yuji pun mengingat nama itu, yaitu murid tahun kedua yang pernah disebut oleh Megumi, sekaligus penyihir special grade seperti Gojo. Naoya menegaskan bahwa ia juga berniat untuk membunuh Yuji, tetapi meminta imbalan jika ia tidak akan ikut campur. Choso berbisik kepada Yuji agar segera kabur karena mereka belum tahu rahasia kecepatan dari Naoya. Yuji ragu, tetapi Choso menegaskan bahwa ia akan menahan Naoya, sementara Yuji harus menjauh dari Okotsu Yuta. Ia tahu jika Yuji melawan seseorang yang levelnya seperti Gojo, maka hasilnya pasti fatal. Dalam hati, Choso lega karena Yuji tak perlu menanggung beban melawan sesama penyihir manusia. Naoya kemudian meminta Yuta merahasiakan jika ia sendiri berhasil membunuh Yuji, dan ia mengaku sedang menjadikan Yuji sebagai umpan untuk seseorang. Ia menyesal sudah menyebut nama Megumi sebelumnya. Choso berbisik kepada Yuji untuk bertemu di lokasi yang kemarin, dan Yuji menyetujuinya. Setelah Yuta menerima kesepakatan Naoya, pertempuran pun pecah. Yuta langsung menyerbu Yuji. Sementara Choso mencoba menghalangi dengan piercing blood, namun Naoya berhasil menggagalkannya. Yuji kabur, dan Yuta mengejarnya dengan kecepatan tinggi, dan Choso kembali bersiap. Tetapi sebelum ia menembakkan serangan, Naoya sudah lebih dulu menghantamnya. Ia menjelaskan bahwa ia sudah mengamati teknik darah Choso, dan satu-satunya ancaman baginya hanya piercing blood yang perlu waktu untuk diisi. Naoya dengan dingin berkata bahwa kini giliran Choso untuk mati. Namun Choso menatap serius dan balik menantang Naoya dan mengatakan bahwa Naoya tak akan bisa keluar hidup-hidup setelah berani menyakiti adiknya. Sementara itu Yuji berlari keluar terowongan. Ia melompati mobil, tetapi Yuta sudah memotong jalan dari sisi yang lain. Yuji mengecohnya dengan menahan mobil lalu berbalik arah, dan ia berhasil menghindari tebasan Yuta. Yuta terkejut mengira serangannya mengenai Yuji dan menyamakan Yuji dengan Maki. Yuji lalu melempar mobil ke arah Yuta dan berlari ke antara gedung. Namun Yuta melempar balik mobil itu di atas kepala Yuji hingga menghentikan langkahnya.
Yuta mengaku bahwa meski terlihat lemah, ia sebenarnya punya cadangan energi terkutuk yang sangat besar, bahkan lebih banyak daripada Gojo Satoru. Bedanya, Gojo memiliki Six Eyes atau mata 6 yang membuat penggunaan energi terkutuknya hampir tanpa pemborosan. Karena itu, Gojo tetaplah yang terkuat. Setelah mengatakan hal itu, Yuta kembali menyerbu Yuji. Yuji terdesak. Dia lalu mengingat perkataan dari Aoi tentang aliran energi penyihir elit yang sulit untuk dibaca. Yuta menyerang dengan penuh keyakinan. Tubuh dan katananya terus dipenuhi energi terkutuk, membuat tiap tebasannya itu minim celah. Yuji sadar masalahnya bukan pada membaca gerakan, tetapi kepada ketegasan Yuta di setiap serangannya. Saat itu Yuji teringat pesan terakhir dari Nanami yang mengatakan, "Aku serahkan sisanya kepadamu." Lalu Yuji bertekad kuat dan ia tidak boleh mati di sini. Yuta terus menekan dengan katananya. Yuji berhasil menghindari sebagian besar serangan, tetapi satu tebasan mengenai pipinya dan membuatnya terluka. Ia sadar harus melakukan sesuatu terhadap katana Yuta. Saat itu ia mengingat pertarungannya melawan Jiro Awasaka. Yuji tahu bahwa dengan memperkuat tubuhnya menggunakan energi terkutuk, ia bisa menahan senjata tajam. Namun ia tidak bisa meremehkan Yuta. Yuji melompat ke dalam sebuah mobil SUV besar lewat jendela terbuka dan menemukan pisau di kursi itu. Ia segera mengambilnya lalu melompat keluar lewat jendela. Yuta langsung melompati kap mobil dan menyerang Yuji. Namun Yuji menangkis dengan pisau itu. Yuta terkejut sebentar lalu menyadari kalau pisau itu pasti dari dalam mobil. Dan ia merasa tidak perlu khawatir jika itu bukanlah alat terkutuk. Yuji mengisi pisau itu dengan energi terkutuknya dan mencoba mendekati Yuta. Teringat pesan Gojo agar jangan terlalu bergantung kepada senjata dan tetap menjaga kendali energinya. Ia tahu teknik ini belum ia kuasai. Saat keduanya bertarung, Yuta memperingatkan Yuji bahwa ia terlalu fokus kepada katana dari Yuta. Seketika Yuta mengayunkan pedangnya ke atas lalu menendang perut Yuji dengan kekuatan yang luar biasa. Yuji cepat bangkit, tetapi serangan berikutnya membuat pisaunya patah dan tubuhnya terluka di bagian perut. Namun ketika katana Yuta menancap ke tanah, Yuji segera menahannya dan menghancurkan bilah pedang itu dengan kakinya. Yuta kaget, tetapi ia sadar kalau Yuji itu adalah muridnya Gojo dan berkata bahwa pertarungan ini memang tidak akan mudah. Meski luka Yuji cukup dalam, ia menenangkan diri bahwa organ vitalnya masih aman. Kini keduanya sama-sama tak bersenjata. Tetapi tiba-tiba, sesosok makhluk besar muncul di belakang Yuji dan menggenggam kepalanya. Yuji ketakutan. Dia tak bisa bergerak karena kekuatan makhluk itu terlalu besar. Yuta dengan tenang menyebut nama makhluk itu, Rika, dan menyuruhnya untuk menahan Yuji. Yuji bingung apakah itu adalah Shikigami. Saat tubuhnya ditahan, Yuta dengan tenang menusukkan bilah katana yang patah ke dada Yuji. Darah mengalir dari mulut Yuji dan Yuta menatap matanya lalu meminta maaf. Sukuna sempat terkejut melihat itu, lalu ia tersenyum lebar. Di sisi lain di terowongan bawah, Choso kesulitan mengikuti kecepatan Naoya yang menggunakan projection sorcery atau sihir proyeksi, lalu menghantam perutnya dengan pukulan keras. Sambil menahan sakit, Choso mengaku tidak tahu jenis teknik terkutuk itu dan yakin Naoya tidak akan mengungkapnya selama ia terus unggul. Naoya terus menyerang tanpa memberi celah kepada Choso. Dan hal itu membuat Choso tak bisa menggunakan konvergensi karena ia bahkan tak bisa mengendalikan darah di luar tubuhnya. Naoya memuji daya tahan dari Choso dan bertanya siapakah dia. Dengan percaya diri, Choso menjawab bahwa ia adalah anak sulung dari 10 bersaudara. Seketika ia mengaktifkan Flowing Red Scale Stack.
mengubah pola tanda di wajahnya dan memunculkan yang baru. Setelah Choso menyebut dirinya anak sulung dari 10 bersaudara, Naoya menegaskan bahwa yang ia tanyakan sebenarnya adalah tentang teknik terkutuk dan ketahanan tubuh dari Choso. Tiba-tiba Naoya menghilang dari pandangan, membuat Choso hanya melihat bayangan yang buram. Namun dengan flowing red scale yang ia fokuskan ke otot matanya, Choso bisa menajamkan penglihatannya dan mengikuti kecepatan dari Naoya. Meski begitu, Naoya dengan mudah mengantisipasi serangan balik Choso, menghantam perutnya, lalu membuka luka dengan pisau untuk mengacaukan manipulasi darah milik Choso. Naoya menjelaskan bahwa penyihir seharusnya menyembunyikan senjata mereka, bukan membawanya secara terang-terangan. Ia mencela kakak-kakaknya yang pamer senjata dan menyebut mereka menyedihkan, bahkan berani membandingkannya dengan Toji. Choso lalu menyinggung kebencian Naoya kepada kakaknya, dan Naoya dengan dingin berkata bahwa kakak yang lebih lemah dari adiknya sebaiknya mati gantung diri karena tak ada gunanya. Choso membalas bahwa kakak itu lemah ataupun kuat seharusnya jadi panutan, lalu memberi contoh agar adik-adiknya tak mengulangi kesalahan. Choso sendiri mengaku kuat karena ia tak punya kakak yang bisa membimbingnya. Jadi ia harus belajar dari kesalahannya sendiri sambil berjalan di depan adik-adiknya. Meski darah terus mengalir deras dari lukanya, Choso tetap berdiri dan Naoya kaget saat melihat kejadian itu. Dijelaskan bahwa rahim terkutuk bisa bertahan dari kehilangan darah karena darah mereka adalah campuran manusia dan roh terkutuk, sehingga mereka bisa mengubah energi terkutuk menjadi darah yang baru. Choso lalu membangun dinding darah, menyamarkan dirinya. Naoya dengan mudah menghindari serangan Choso yang dikiranya adalah serangan yang lambat, dan ia mengira Choso sudah sekarat. Tetapi tiba-tiba Choso muncul di sisi kirinya dan menembakkan piercing blood. Naoya nyaris terkena serangan itu dan ia sadar bahwa ia tak boleh disentuh ataupun terkena darah. Saat itu aliran darah mengenai pakaiannya dan membuat kakinya terasa berat. Choso menyiapkan serangan lagi. Darah melayang di sekitarnya. Ia berkata bahwa ini adalah skakmat. Naoya tetap percaya diri dengan teknik terkutuknya, lalu berlari ke arah Choso sambil menunggu tembakan darah. Tetapi justru di saat itu Choso melepaskan jurus pamungkasnya, hasil latihan selama 150 tahun, yaitu jurus supernova. Bola darah besar meledak jadi puluhan peluru kecil yang menghantam tubuh Naoya dari berbagai arah. Choso lalu berkata pelan, ia tak mengerti kenapa Naoya tidak pernah mencintai kakak-kakaknya. Namun tiba-tiba dari belakang muncul Yuta yang menyeret Yuji yang saat itu tak sadarkan diri. Choso terkejut dan mencoba bereaksi, tetapi Yuta langsung menghajarnya dengan pukulan beruntun di wajahnya hingga ia terhempas ke tanah. Saat Naoya yang penuh luka melihat ke atas, Yuta hanya berkata dengan tenang, "Kau kelihatan terluka." Saat Yuta menatap Naoya yang terluka parah, Naoya melotot balik dan memuntahkan darah. Ia sempat khawatir kalau manipulasi darah Choso meracuninya, namun meyakinkan dirinya bahwa itu bukanlah efek dari teknik terkutuk. Naoya menduga Choso sepenuhnya bukanlah manusia karena dia mampu mengeluarkan begitu banyak darah dan tubuhnya kini menolak darah non-manusia itu. Yuta lalu menawarkan untuk menyembuhkan Naoya dengan teknik kutukan pembalik, asalkan ia melapor ke para petinggi bahwa Yuji sudah mati. Selanjutnya kilas balik diperlihatkan. Seorang pria bernama Jin terlihat menggendong bayi sambil berbicara dengan ayahnya, yaitu Wasuke atau kakek dari Yuji. Wasuke memperingatkan bahwa Jin akan celaka jika ia tidak meninggalkan istrinya.
Jin marah karena perkataan itu diucapkan di depan bayi, sebab ia percaya bayi bisa menyimpan ingatan. Wasuke menyebut nama Kaori, wanita yang diinginkan Jin sebagai ibu dari anak-anaknya. Namun tiba-tiba Kaori Itadori muncul dengan jahitan di dahinya dan menyela pembicaraan mereka, lalu memanggil Wasuke sebagai ayah mertua. Kembali ke masa kini, Yuji tiba-tiba terbangun di samping api unggun dengan Yuta duduk tanpa ekspresi di dekatnya. Yuji terkejut ia masih hidup, tetapi Yuta tersenyum lega. Ia mengungkapkan bahwa Gojo pernah menemuinya sekitar bulan September dan memintanya untuk menjaga Yuji. Dalam kilas balik, Gojo berkata kepada Yuta untuk menjaga para murid tahun pertama dan kedua kalau sesuatu menimpanya. Menurut Gojo, Hakari mungkin akan baik-baik saja. Namun Yuta membalas dan sempat bercanda. Dia bertanya apakah Gojo akhirnya punya pacar, karena ia tak bisa membayangkan ada sesuatu yang bisa terjadi kepada Gojo. Tetapi Gojo serius, menekankan bahwa perhatian utamanya adalah Yuji Itadori, murid tahun pertama yang diam-diam dijatuhi hukuman eksekusi, persis seperti yang pernah dialami oleh Yuta. Kembali ke masa kini, Yuta menjelaskan bahwa ia berpura-pura di depan para petinggi agar ditunjuk sebagai eksekutor Yuji, supaya ia tahu semua detailnya. Ia meminta maaf karena untuk mendapatkan izin itu, ia harus membuat binding vo atau sumpah pengikat untuk membunuh Yuji. Yuji kebingungan, bertanya bagaimana ia masih hidup. Yuta menjawab, tepat di saat jantung Yuji berhenti, Yuta langsung menyembuhkannya dengan teknik kutukan pembalik. Hanya sedikit orang yang tahu Yuta bisa melakukan itu. Yuta menambahkan, karena ini sudah kedua kalinya kematian Yuji dipalsukan, cepat atau lambat para petinggi akan tahu. Tetapi untuk sementara, hukuman mati Yuji dianggap sudah selesai. Yuji lalu bertanya, kenapa Yuta mau repot-repot melakukan semua ini? Yuta menjawab, karena orang-orang yang kusayangi adalah orang-orang yang menyayangimu juga. Ia mengaku dulu juga pernah memiliki kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Bedanya, Yuta memilih nasibnya sendiri, sedangkan Yuji tidak. Karena itu, Yuji tidak seharusnya disalahkan. Yuji menjawab, masalahnya bukan soal salah atau tidak, tetapi tiba-tiba Megumi muncul dari kegelapan. Ia menyuruh Yuji kembali ke sekolah Jujutsu. Menurutnya, sekarang penghalang sudah mulai longgar, jadi akan aman selama wajah Yuji tidak terlihat. Yuji memotongnya, marah karena Megumi bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Yuta teringat ucapan Yuji sebelumnya tentang belum boleh mati, dan menyadari keraguan Yuji untuk hidup adalah alasan ia menahan diri saat bertarung melawan Yuta. Yuji berteriak bahwa ia sudah membunuh banyak orang dan banyak korban jatuh karena dirinya. Namun Megumi membalas dengan tegas, semua itu bukan salah Yuji seorang. Ia melarang Yuji bersikap egois dengan menyerah sendirian. Yuji terdiam, dalam hati ia tahu Megumi pasti akan berkata seperti itu. Megumi lalu menekankan bahwa kita bukanlah pahlawan keadilan, kita adalah penyihir. Karena itu kita tidak bisa diadili seperti manusia biasa. Satu-satunya cara adalah terus membuktikan kepada orang lain bahwa para penyihir itu pantas ada, bukan untuk diri sendiri, tetapi demi semua orang yang harus mereka selamatkan. Megumi mengingatkan Yuji bahwa sejak awal tujuan Yuji memang untuk menyelamatkan orang lain. Yuji menutup mata lalu berkata, selama Megumi ada di sisinya, ia hanya akan membuatnya menderita. Tetapi Megumi menatapnya dan berkata, kalau begitu, mulailah dengan menyelamatkan aku. Ia memohon kekuatan Yuji, lalu mengungkapkan bahwa Norito Shikamo telah memulai Culling Game atau permainan pemusnahan, dan Sumiki terjebak di dalamnya. Selanjutnya ditunjukkan aturan dari Culling Game. Ada 8 aturan yang berlaku. Pertama, pemain harus mendeklarasikan partisipasi di salah satu penghalang dalam 19 hari setelah kebangkitan teknik kutukan. Yang kedua, pemain yang melanggar aturan pertama bisa kehilangan teknik kutukan mereka. Yang ketiga,
orang non-pemain yang masuk ke penghalang otomatis menjadi pemain. Yang keempat, poin diperoleh dengan membunuh pemain lain. Yang kelima, nilai poin ditentukan oleh Game Master. Penyihir bernilai 5 poin, sedangkan non-penyihir bernilai 1 poin. Yang keenam, pemain bisa menggunakan 100 poin, tidak termasuk nilai hidup mereka sendiri, untuk menambahkan aturan baru. Yang ketujuh, Game Master wajib menerima aturan baru selama tidak berdampak besar pada jangka panjang. Dan yang terakhir, pemain akan kehilangan teknik kutukan jika skor mereka tidak berubah selama 19 hari. Dengan Sumiki yang terjebak ke dalam Culling Game, ciptaan dari Noritoshi Kamo, Megumi meminta Yuji untuk melupakan dosanya dan fokus untuk menyelamatkan kakaknya. Kata-kata itu mengingatkan Yuji pada pesan terakhir kakeknya, yaitu tolonglah orang lain. Yuji lalu mengajukan kompromi. Ia meminta Yuta untuk membunuhnya jika suatu hari Sukuna kembali mengambil alih tubuhnya. Yuji yakin hanya Yuta yang cukup kuat untuk melakukannya. Yuta pun setuju, meski hanya bisa berjanji akan melakukan yang terbaik bila saat itu tiba. Selanjutnya Megumi merencanakan untuk kembali ke sekolah Jujutsu dan menghubungi Master Tengen. Mereka harus mencari tahu bagaimana cara membebaskan Gojo, serta memahami tujuan dari Noritoshi Kamo. Menurut Megumi, Culling Game adalah terorisme Jujutsu terbesar dalam sejarah, sehingga mereka butuh jawaban atas itu. Yuji sempat bertanya apakah Yuki Tsukumo tahu akan sesuatu. Megumi mengungkapkan, justru Yuki lah yang memberikan ide ini, dan sekarang ia bersembunyi di sekolah Jujutsu sambil menghindari para petinggi. Namun ada masalah. Makam koridor bintang telah ditutup dengan penghalang berlapis ribuan pintu yang terus berubah posisinya. Hanya satu pintu yang benar-benar menuju ke markas dari Tengen. Yuji tak bisa menahan diri dan akhirnya menanyakan nasib dari Nobara. Megumi hanya menunduk dengan ekspresi sedih. Tanpa kata, Yuji mengerti maksud dari Megumi dan ikut menunduk, berusaha untuk menahan emosinya. Tiba-tiba Choso ikut bicara. Ia mengaku mungkin tahu cara melewati penghalang Tengen, meski membuat Megumi agak risih karena mereka terlalu dekat. Yuta senang bahwa Choso ikut mendengarkan. Choso menjelaskan bahwa Mahito dulu pernah mencuri jari Sukuna dan rahim terkutuk dari sekolah Jujutsu karena saudaranya disimpan di gudang kutukan yang sama. Choso yakin ikatan itu bisa menuntunnya ke pintu yang benar. Yuji, Megumi, Yuta, dan Choso pun menyelinap ke sekolah Jujutsu dan bertemu dengan Yuki serta Maki di ruang tersembunyi yang dulu pernah digunakan Gojo untuk melatih Yuji menonton film. Penampilan Maki kini sangat berbeda. Rambutnya pendek, mata kirinya dibalut perban, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar akibat melawan Jogo. Yuta khawatir saat melihat Maki, tetapi Yuki menjelaskan bahkan teknik kutukan pembalik tak bisa menghapus luka bakar. Maki hanya bisa selamat berkat ketahanan fisiknya dari batasan surgawi, sesuatu yang bahkan gagal menyelamatkan Naobito Zenin. Maki lalu menanyakan rencana untuk menembus penghalang. Choso menjelaskan, gudang kutukan tempat saudaranya berada ada di antara pintu masuk yang benar dan makam Tengen. Dari sanalah ia membimbing mereka. Maki setuju, tetapi penasaran siapakah sebenarnya Choso ini. Yuji dengan canggung berkata, anggap saja dia adalah kakakku. Choso sangat terharu sampai berteriak girang dan membuat Yuji malu. Dipandu oleh Choso, mereka menemukan pintu yang benar. Namun di balik pintu itu hanya ada jurang besar menuju hutan lebat dengan pepohonan kuno. Mereka bergerak maju hingga menemukan lift menuju makam. Di sana, Choso sempat berhenti untuk menyentuh pintu gudang kutukan. Lalu ia berbisik kepada saudaranya agar menunggu sebentar lagi. Lift membawa mereka turun ke makam koridor bintang. Saat berjalan, Yuji melihat bercak darah di lantai. Yuki menjelaskan, itu adalah sisa tragedi 11 tahun yang lalu, saat dunia Jujutsu mulai menyimpang. Bayangan Toji Fushiguro terlintas di benaknya.
Murid-murid pun bingung, tetapi Yuki memilih terus berjalan hingga mereka tiba di kuil utama. Saat masuk, yang mereka temukan hanyalah kekosongan putih yang tak berujung. Yuki berkata, Tengen sedang menolak mereka. Ia sempat berharap bisa melakukan kontak setelah Six Eyes disegel, tetapi kemungkinan penolakan itu hanya ditujukan kepadanya. Megumi kebingungan, sementara Yuta menyarankan agar mereka kembali karena waktu Sumiki semakin menipis. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Kenapa kalian buru-buru pergi?" Master Tengen akhirnya menampakkan dirinya, menyapa mereka. "Hai anak-anak Zenin, keturunan Michizane, rahim terkutuk, dan wadah Sukuna." Saat semua orang terkejut dengan kemunculan Tengen, Yuki bertanya kenapa Tengen tidak menyapanya dalam pertemuan ini. Tengen menjawab bahwa ini bukanlah pertama kalinya mereka bertemu. Pertanyaan Yuki berikutnya adalah alasan kenapa makam koridor bintang ditutup. Tengen menjelaskan bahwa karena ia tidak bisa melihat isi hati manusia. Ia sempat khawatir Yuki mungkin berpihak kepada Kenjaku. Kenjaku adalah entitas yang bisa berpindah-pindah tubuh. Dulu ia adalah Noritoshi Kamo, dan sekarang ia menghuni tubuh Suguru Geto. Di tengah percakapan serius itu, Yuji tiba-tiba memotong dengan bertanya, kenapa penampilan Tengen terlihat aneh. Megumi hanya membatin bahwa Yuji memang punya nyali besar menanyakan hal itu. Tengen lalu menjelaskan, teknik kutukannya memang memberikan dia keabadian, tetapi bukan anti penuaan. 11 tahun yang lalu, plasma vessel baru gagal muncul. Akibatnya, proses penuaan Tengen semakin cepat. Kesadarannya sebagai individu pun semakin memudar, dan ia pun akhirnya berevolusi, menyatu dengan dunia itu sendiri. Megumi dan Yuta langsung menanyakan tujuan Kenjaku dan bagaimana cara membebaskan Gojo dari Prison Realm. Tengen bersedia memberikan informasi, tetapi dengan satu syarat. Setidaknya 2 dari 3 penyihir tingkat khusus yang hadir saat ini harus tinggal di makam untuk menjadi penjaganya. Sebelum itu, Tengen menjelaskan lebih dulu tujuan dari Kenjaku. Tujuan Kenjaku adalah ia ingin memaksa seluruh penduduk Jepang untuk berevolusi. Tidak mungkin dilakukan dengan teknik Idle Transfiguration milik Mahito, karena butuh energi kutukan yang sangat besar. Maka cara yang dipilih oleh Kenjaku adalah menggabungkan Tengen dengan umat manusia. Sejak berevolusi, Tengen memang bisa menyatu dengan seseorang meski bukan Star Plasma Vessel. Jika seorang manusia bergabung dengan Tengen, ia akan berubah menjadi sesuatu yang melampaui penyihir, berada di antara dunia nyata dan tidak nyata. Tengen masih bisa mengendalikan dirinya berkat teknik penghalang. Tetapi jika manusia mencapai bentuk itu, dunia akan berakhir. Batas antar individu akan hilang, dan kekotoran jutaan manusia akan menenggelamkan bumi, seperti yang terjadi di Tokyo, tetapi dalam skala global. Tengen juga tidak bisa menolak merger atau penggabungan ini, karena ia sudah lebih dekat menjadi roh kutukan daripada manusia, sehingga sangat rentan terhadap teknik manipulasi roh kutukan. Culling Game adalah ritual untuk mempersiapkan umat manusia menuju penggabungan ini. Dengan energi kutukan para pemain dan sistem barriernya, semua orang bisa dipaksa menyeberang ke sisi yang lain. Kenjaku bahkan membuat ikatan sumpah atau binding foe supaya rencananya berjalan mulus. Salah satunya, ia bukanlah master dari Culling Game. Jadi meski Kenjaku dibunuh, permainannya tidak akan berhenti. Permainan hanya akan berakhir jika semua pemainnya mati. Sementara ada aturan yang mencegah ritual untuk dihentikan. Karena itu, pilihan terbaik Yuji dan kawan-kawan adalah untuk mengumpulkan 100 poin untuk menambahkan aturan yang baru, agar Sumiki dan peserta lain yang tidak mau ikut bisa keluar dari permainan. Tentu saja membebaskan Gojo juga menjadi prioritas utama. Sebelum menjelaskan caranya, Tengen meminta kelompok itu menentukan siapakah yang akan tinggal menjaganya.
Yuki dan Choso menawarkan diri. Choso tahu Yuji akan butuh bantuan dari Yuta atau Yuki, dan ia juga ingin bisa melindungi adik-adiknya kalau Kenjaku menyerang Tengen. Yuki pun masih punya urusan dengan Tengen, jadi ia memilih tetap tinggal. Yuta akhirnya setuju karena ia ingin terus bersama teman-temannya yang lain. Setelah mereka bersepakat, Tengen memperlihatkan bagian belakang Prison Realm atau alam penjara, sebuah objek kutukan khusus yang diperlukan untuk membuka segel dari Gojo. Benda ini berfungsi sebagai pintu belakang dari Prison Realm yang sebelumnya disembunyikan oleh Tengen. Namun Kenjaku sudah menemukan pintu depannya dan kini ia menguasai penuh Prison Realm. Untuk membuka pintu belakang dibutuhkan senjata kutukan yang bisa meniadakan teknik kutukan, seperti Inverted Spear of Heaven atau Black Robe. Sayangnya keduanya sudah hilang dalam pertempuran melawan Gojo. Yuta bahkan pernah mencarinya bersama Miguel di Afrika tetapi tidak berhasil. Masih ada satu cara lain. 1000 tahun yang lalu ada penyihir wanita yang menyebut dirinya sebagai malaikat. Ia punya teknik kutukan yang bisa menghapus teknik kutukan yang lain. Namanya adalah Hana Kurusu. Dan sekarang ia sudah bereinkarnasi sebagai salah satu pemain dalam Culling Game. Megumi terkejut mendengar kalau Hana Kurusu punya kemampuan untuk memadamkan teknik kutukan. Tengen menegaskan lagi kalau teknik milik Angel atau Hana Kurusu sangat penting untuk membuka sisi belakang alam penjara atau Prison Realm. Megumi lalu bertanya di manakah Angel berada, dan Tengen hanya tahu bahwa dia ada di koloni di sisi timur Tokyo. Ada 10 koloni yang dihubungkan dengan penghalang, membentuk garis panjang di Jepang. Garis penghalang ini akan menyatukan semua orang di Jepang dengan Tengen dan membawa mereka ke sisi lain. Hokkaido tidak termasuk karena sudah ditetapkan sebagai wilayah suci. Gagasan untuk mengembangkan umat manusia dengan cara menyatukan mereka ke dalam kondisi Tengen sekarang memang terdengar rumit dan berlebihan. Tetapi untuk menunjukkan betapa seriusnya situasi ini, Tengen mengungkapkan bahwa sebuah kutukan sudah menimpa setiap orang di Jepang. Sebagai persiapan penyatuan tersebut, Tengen memperkirakan ritual ini hanya butuh sekitar 2 bulan untuk selesai. Kelompok itu lalu membahas aturan dari Culling Game. Aturan yang pertama, pemain harus mendeklarasikan partisipasi dalam waktu 19 hari. Sekarang adalah jam 9 pagi tanggal 9 November. Sementara semua pemain terbangun sekitar tengah malam 31 Oktober. Itu berarti Sumiki punya waktu 10 hari 15 jam untuk ikut serta. Jika tidak, teknik kutukan pemain akan dihapus. Maki sebelumnya sudah membicarakan aturan ini dengan Shoko Ieiri. Shoko percaya bahwa penghapusan teknik kutukan bukan lewat idol transfiguration atau ikatan sumpah, tapi pasti ada sesuatu yang dilakukan pada otak pengguna yang akan membunuh mereka. Kalau tidak begitu, semua orang bisa saja menolak ikut serta. Artinya, Maki dan orang yang tidak punya teknik kutukan tidak beresiko. Aturan ketiga, siapapun yang masuk ke koloni setelah permainan dimulai akan dianggap sebagai peserta resmi. Warga sipil yang berada di dalam penghalang diberi satu kesempatan untuk keluar, dan tidak ada larangan untuk keluar masuk koloni. Di awal permainan, para pemain diberi tujuan untuk keluar dari penghalang agar mereka merasa masuk secara sukarela. Ini membuat kekuatan penghalang lebih kuat karena terikat sumpah. Aturan keempat, pemain mendapatkan poin dengan cara membunuh pemain yang lain. Aturan kelima, nilai poin tiap pemain ditentukan oleh Game Master. Umumnya penyihir bernilai 5 poin dan non-penyihir bernilai 1 poin. Megumi lalu bertanya tentang siapakah Game Master itu. Tengen menjelaskan bahwa setiap pemain diberikan Shikigami bernama Kogane yang berfungsi sebagai antarmuka permainan. Sementara Game Master adalah sistem yang mengendalikannya. Penjelasan ini membuat Yuji bingung dan wajahnya pun terlihat kocak.
Aturan ke-6, pemain bisa menggunakan 100 poin untuk menambahkan aturan yang baru. Aturan tak bisa dihapus, tetapi bisa dibuat aturan tambahan sebagai cara memutar balik situasi. Aturan ke-7, Game Master wajib menerima aturan baru selama tidak mempengaruhi permainan jangka panjang. Tengen menegaskan kalau aturan ini tidak berat sebelah. Kenjaku juga tidak dapat perlakuan khusus, jadi permainan ini bisa dianggap adil. Lalu aturan ke-8, jika skor pemain tidak berubah selama 19 hari, teknik kutukannya akan dihapus. Yuji merasa khawatir bahwa dia harus membunuh orang lagi, tetapi Megumi punya beberapa ide untuk mengatasinya. Setelah semua informasi jelas, Maki membagi peran. Yuki dan Choso tetap di makam koridor bintang untuk menjaga Master Tengen. Maki kembali ke klan Zenin untuk mengambil senjata kutukan. Setelah Gojo disegel, klan Zenin dan Kamo mengambil semua senjata dari gudang sekolah Jujutsu. Karena sekarang Megumi adalah kepala klan Zenin, Maki bisa mengambilnya. Dia juga berencana pergi ke bengkel Juzo Kumiya sebelum merekrut Panda. Sementara Yuta akan ikut Culling Game lebih dulu untuk mengumpulkan informasi sebelum Sumiki dan lainnya masuk. Dia akan sendirian dan menghindari koloni terdekat agar tidak menimbulkan korban. Namun kemungkinan besar dia akan terputus komunikasi karena penghalang mengganggu sinyal ponsel. Hal ini membuat masalah karena Yuta pernah bilang akan membunuh Yuji kalau Sukuna muncul lagi. Megumi bilang kalau Yuta bisa melakukannya kalau memang sudah terlambat, tetapi Yuji ingin mencegahnya sejak awal. Sementara itu Yuji dan Megumi mendapatkan tugas untuk mencari Kinji Hakari untuk direkrut. Hakari adalah murid tahun ketiga yang sedang diskors dan terkenal moody atau suka mengalami perubahan hati secara drastis. Tetapi Hakari itu sangat kuat. Bahkan Yuta bilang kalau Hakari marah, dia bisa melampaui Yuta. Maki tidak sepenuhnya setuju, tetapi ia tetap menekankan pentingnya untuk merekrut Hakari. Sebelum berpisah, Yuji berterima kasih kepada Choso. Choso hanya berkata agar Yuji tidak mati, sambil menahan tangis saat melihat adiknya pergi. Sementara itu, di sebuah klub komedi bernama Public Stand, penonton bosan dengan penampilan komedi yang garing. Fumihiko Takaba, seorang komedian gagal berusia 35 tahun, kembali tidak mendapatkan tawa dari penonton. Temannya menyarankan dia berhenti karena ia tidak lucu, dan sebaiknya mencari hal yang lain. Apalagi Tokyo saat ini sedang kacau. Namun rekannya yang lain bernama Ken bilang bahwa ada dua tipe komedian yang selalu dicari. Yang pertama ialah yang benar-benar lucu, dan yang kedua adalah yang benar-benar percaya kalau dirinya lucu. Ken lalu bertanya, Takaba termasuk yang mana? Awalnya Takaba menjawab 50-50, tetapi kemudian merasa ada dorongan aneh dan menggantinya menjadi 70-30. Fumihiko Takaba ternyata bukan komedian aneh, tetapi ia juga salah satu pemain dalam Culling Game ini. Sekarang kita menuju ke flashback. Beberapa waktu setelah Panda lahir, Masamichi Yaga pernah ditahan di sebuah sel dengan kedua tangannya terikat jimat. Ia diinterogasi oleh Gaku Ganji atas perintah dari para petinggi. Normalnya, mayat terkutuk bisa bergerak sendiri, tetapi tetap membutuhkan energi kutukan dari penggunanya sebagai bahan bakar. Tetapi berbeda dengan Panda yang bisa menghasilkan energi kutukan sendiri. Para petinggi takut Masamichi bisa menciptakan pasukan mayat terkutuk mandiri. Sampai-sampai mereka sempat mempertimbangkan untuk memberinya status special grade dengan penahanan tanpa batas. Saat Gaku Ganji bertanya bagaimana Panda dibuat, Masamichi tetap bersikeras bahwa ia tidak tahu. Sekarang Masamichi hidup dalam pelarian dan bersembunyi di hutan bersama salah satu bonekanya. Boneka itu bisa berbicara, memanggil Masamichi, dan bilang semua orang khawatir karena dia terlihat murung. Boneka itu bilang kalau ia menyarankan teman-temannya untuk menghibur Masamichi. Lalu bertanya, bukankah aku jenius?
Masamichi hanya mengelusnya dan menjawab bahwa ia tidak akan bisa pulang dalam waktu dekat. Ia menambahkan kalau Master Tengen melindungi hutan tempat mereka bersembunyi dan ibunya akan datang menjenguknya. Masamichi lalu membuka pintu kecil di bawah sebuah pohon. Di dalamnya ada banyak mayat terkutuk kecil yang mandiri dan tidak berbahaya. Mereka bisa bertahan tanpa Masamichi, tetapi tetap akan mengatakan merindukannya. Di sekolah Jujutsu, panda berhasil ditangkap dan dijadikan umpan untuk memancing Masamichi keluar. Kusakabe kemudian membebaskan panda dengan pedangnya. Ia melakukannya sebagai balas budi kepada Masamichi, tetapi meminta panda jangan sampai membocorkan bahwa dirinya yang membantu panda. Dulu Masamichi pernah menciptakan mayat terkutuk independen dengan informasi jiwa keponakan dari Kusakabe. Ibunya sangat bergantung kepada anaknya. Ibunya lumpuh setelah anaknya meninggal. Lalu boneka itu dipertemukan dengan ibunya dan boneka itu bertanya, "Apakah wanita itu adalah ibuku? Bukankah aku jenius?" Wanita itu langsung mengenali gaya bicara dan kebiasaan dari anaknya. Seketika ia berlari dari kursi rodanya dan memeluk boneka itu sambil memanggilnya Takeru. Namun Masamichi tidak bisa membiarkan Takeru tinggal bersama ibunya karena panda belum ada saat itu. Dan rahasia tentang mayat terkutuk mandiri tidak boleh bocor. Kusakabe berterima kasih dengan tulus kepada Masamichi karena sudah melakukan ini demi keluarganya. Di masa kini, Masamichi akhirnya ditemukan oleh seorang penyihir bertopeng dengan bekas luka di matanya. Ia adalah bawahan dari para petinggi. Ia menanyakan tujuan Masamichi tanpa membawa mayat terkutuk. Masamichi hanya menjawab singkat bahwa ia akan menemui putranya. Penyihir itu menegaskan, Masamichi sudah divonis hukuman mati dan hanya bisa selamat jika mengungkap cara membuat mayat terkutuk independen. Masamichi meremehkan mereka karena sekarang menjadi berani menekan dirinya setelah Gojo Satoru tidak ada. Tak lama kemudian Gakuganji muncul dari bayangan dengan gitarnya. Ia menyerang Masamichi dan memberikan luka fatal di dadanya hingga berbentuk huruf X. Darah Masamichi membanjiri dinding tempat tubuhnya bersandar. Gakuganji lalu menyuruh bawahan penyihir itu pergi, menyisakan mereka berdua. Dengan sisa napasnya, Masamichi justru mulai menjelaskan cara membuat mayat terkutuk independen. Informasi jiwa bisa diturunkan dari informasi fisik, lalu dimasukkan ke inti mayat terkutuk. Inti itu harus berisi 3 jiwa yang sangat cocok satu sama lain dan terus saling mengamati. Dengan cara ini jiwa-jiwa tersebut akan stabil, menumbuhkan kesadaran diri dan mampu menghasilkan energi kutukan mandiri. Saat Masamichi menjelaskan, panda berlari ke arahnya untuk menolong. Gakuganji bingung. Kenapa Masamichi baru mau mengungkapkan rahasia itu sekarang? Masamichi menjawab singkat, karena itu adalah kutukan yang ia wariskan kepada Gakuganji. Panda pun datang terlambat, hanya sempat menyaksikan kematian ayahnya sambil memanggil namanya. Gakuganji meletakkan senjatanya yang sudah patah, siap jika panda menyerang untuk membalaskan dendam. Tetapi panda tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berjalan melewati Gakuganji menuju ke Masamichi tanpa menoleh sekalipun. Ketika ditanya kenapa ia tidak membalas dendam, panda menjawab bahwa ia bukanlah manusia, jadi tidak terikat pada perilaku manusia. Ia mengerti Gakuganji dekat dengan Masamichi dan hanya menjalankan perintah dari atasan. Meski begitu, panda tetap menangis atas kepergian dari ayahnya, lalu berkata agar Gakuganji jangan pernah melupakan tangisan dari panda. Di bawah cahaya lampu jalan, terlihat sekawanan ngengat berterbangan. Salah satunya mati terbakar karena terlalu dekat dengan sumber cahaya. Simbol bahwa ambisi yang terlalu tinggi bisa menghancurkan diri sendiri, seperti orang yang terbang terlalu dekat dengan matahari. Saat ini kita akan dijelaskan tentang petualangan dari Maki. Untuk menjalankan perannya dalam Culling Game,
Maki kembali ke tempat yang paling ia benci, yaitu kediaman keluarga Zenin. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Naoya. Seperti biasa, Naoya mengejek bekas luka di wajah Maki dan berkata kalau satu-satunya kelebihan Maki hanyalah kecantikannya yang sekarang sudah hilang. Ia bahkan bertanya apakah harus kembali merundung Maki seperti dulu. Tak berhenti di situ, Naoya juga menyindir bahwa Maki hanya akan menjadi anjing peliharaan Megumi dan Yuta. Maki tak menggubris itu dan ia melangkah ke ruang bawah tanah. Maki turun melewati tangga batu menuju lorong yang diperkuat dan berakhir di depan gudang senjata terkutuk. Di sana ibunya menegur bahwa mereka tidak boleh masuk. Namun Maki menunjukkan kunci, tanda bahwa kepala klan sendirilah yang memberikannya izin. Sebelumnya, Makilah yang mengatakan kepada Megumi bahwa wasiat dari Naobito menunjuknya sebagai kepala klan. Meski Megumi ingin menolak, Maki memaksanya untuk menerima jabatan itu. Dengan begitu, Megumi akan mewarisi harta klan sekaligus akses ke informasi 3 keluarga besar dan markas Jujutsu. Megumi sempat ingin menyerahkan posisi itu kepada Maki, tetapi ia sadar semua orang tidak akan menerimanya. Maki menegaskan kalau Megumi sudah mewarisi teknik pamungkas dari klan Zenin, yaitu teknik 10 bayangan, bahkan mampu membangkitkan domain expansion. Itu adalah alasan sebenarnya ia dipilih menjadi pewaris. Yang Maki inginkan hanyalah menjadikan rumah ini adalah tempat di mana Mai bisa diterima. Di masa kini saat melewati ibunya, Maki diteriaki agar berhenti dan kembali. Ibunya memintanya untuk membuatnya bangga, setidaknya sekali seumur hidup. Tetapi Maki terus berjalan, membuka kunci dan rantai besar yang menutup gudang. Di dalam, ia terkejut menemukan ayahnya, Ogi Zenin, yang saat ini sudah menunggunya. Tak ada satupun senjata terkutuk tersisa, semuanya sudah ia kosongkan. Di belakangnya, ada tubuh dari Mai yang terluka parah. Mai memanggil kakaknya karena bodoh telah datang ke sini. Sementara itu, Jinichi memberitahu Naoya tentang rencana besar dari klan Zenin. Menurutnya, Megumi lebih pantas menjadi kepala keluarga karena punya hubungan baik dengan Gojo Satoru dan Norito Shikamo. Namun, mereka tidak bisa membiarkan orang luar menguasai seluruh harta Zenin. Jadi, mereka akan memanfaatkan keputusan markas Jujutsu, di mana membebaskan Gojo adalah kejahatan. Dengan alasan itu, mereka berniat mengeksekusi Megumi, Maki, dan Mai sebagai pemberontak. Naoya menyukai ide itu, meski menyindir apakah Ogi benar-benar rela membunuh anaknya sendiri. Namun Jinichi mengungkapkan bahwa ide ini memang berasal dari Ogi. Ogi berdiri dengan kuda-kuda yang serius, mengaktifkan teknik kutukan Falling Blossom Emotion, dan siap menebas Maki. Mai sengaja dibiarkan hidup sebagai jaminan kalau Maki membawa senjata terkutuk berbahaya. Maki dengan Dragon Bone atau senjata ciptaan Juzo Kumiya bersiap untuk melawan ayahnya. Senjata itu mampu mengumpulkan energi kutukan dan melepaskannya dari punggung bilah, meningkatkan daya tebasannya. Maki berniat mengecoh ayahnya, seolah masuk duel sekali tebas, tetapi diam-diam ia menyiapkan serangan beruntun. Pertarungan dimulai saat Ogi bertanya mengapa Naobito dipilih menjadi kepala klan bukannya dirinya. Maki menantang balik, mungkin karena kau adalah orang yang jahat dan tega membunuh anaknya sendiri. Ogi menghunus pedang, sementara Maki memutar Dragon Bone ke posisi terbalik. Tebasan pertama Ogi berhasil ditahan oleh Maki dan ia langsung membalas dengan serangan kuat berkat dorongan energi dari Dragon Bone. Katana Ogi pun patah, memberikan kesempatan Maki untuk mengeksekusi serangan akhir. Namun reaksi Ogi begitu cepat. Ia memutar tubuh dan melepaskan teknik kutukan api dari pedangnya. Tebasan itu mengenai Maki sebelum bilah pedang patah jatuh ke lantai. Luka parah mengoyak wajah dan perutnya dan membuat kacamata dari Maki hancur. Terbaring kalah, Maki baru sadar pedang ayahnya sudah berubah menjadi api teknik kutukan.
Ogi meneteskan air mata, lalu dengan dingin berkata bahwa ia tidak pernah bisa menjadi kepala klan karena anak-anaknya hanyalah sampah. Ogi menyeret kedua putrinya, Maki dan Mai, menyusuri lorong-lorong yang dipenuhi jejak darah mereka. Ia membual tentang kemenangannya, menyebut Maki kalah karena menghadapinya seperti seorang pendekar pedang, bukannya seperti seorang penyihir. Menurut Ogi, anak-anak tidak boleh menjadi penghalang bagi orang tua. Ia menegaskan alasan dirinya tak pernah menjadi kepala klan bukan karena kekurangan dirinya, melainkan karena anak-anaknya yang tidak berguna. Ia lalu melempar tubuh Maki dan Mai ke dalam ruang pelatihan besar, tempat banyak roh kutukan kelas 2 ke bawah dikurung. Begitu ia pergi, roh-roh itu akan memangsa mereka. Ogi mengejek batasan surgawi dari Maki, menganggapnya tak istimewa dibanding penyihir lain yang setiap hari melatih tubuh mereka dengan energi kutukan. Setelah puas menghina anaknya, ia berbalik dan meninggalkan kedua anaknya itu, menyebut mereka adalah noda terakhir dalam hidupnya. Sebelum roh-roh itu menyerang mereka, Mai bangkit dengan sisa tenaganya. Ia memangku kepala Maki dan merasakan detak jantungnya yang masih ada. Mai sadar ini adalah saatnya melakukan hal yang seharusnya ia lakukan. Ia membuka mulut Maki dan meniupkan nafas kehidupan, menghidupkan kembali saudara kembarnya itu. Maki pun terbangun dalam sebuah ruang mimpi, berada di pantai bersama dengan Mai. Di sana Mai menjelaskan bahwa ia akan menggunakan teknik construction untuk menciptakan sesuatu, meski itu akan menghabiskan nyawanya sendiri. Ia berjalan menuju laut dan mengucapkan selamat tinggal. Maki panik, berusaha mengejar dan memohon agar Mai kembali. Namun Mai berkata bahwa sejak lama ia tahu kembar adalah pertanda buruk bagi penyihir. Dalam jujutsu mereka diperlakukan sebagai satu individu. Selama Mai masih ada, Maki tidak akan bisa berkembang penuh karena Mai yang memiliki teknik kutukan. Mai memberikan Maki sebuah janji terakhir. Ia akan mengambil seluruh energi kutukan di antara mereka dengan nyawanya. Dan sebagai gantinya, Maki harus berjanji untuk menghancurkan segalanya. Ia menyerahkan sebatang alang-alang kecil ke tangan Maki. Sesaat keduanya kembali seperti anak kecil yang bahagia. Ketika Maki tersadar kembali, alang-alang itu berubah menjadi gagang pedang. Di pelukannya, tubuh Mai sudah tak bernyawa. Maki menangis pilu, memanggil nama saudarinya berkali-kali saat roh kutukan mendekat. Saat Ogi berjalan menjauh, ia menyadari ada yang aneh. Semua roh kutukan di ruangan itu hilang dalam sekejap. Ia berbalik dan melihat Maki muncul dari balik bayangan, dengan tubuh Mai diletakkan pelan di lantai. Sekujur tubuh Ogi tiba-tiba merasakan rasa takut yang sudah lama ia lupakan. Wajah Maki tanpa energi kutukan sedikit pun, mengingatkannya pada satu sosok yang menakutkan, Toji Zenin atau Toji Fushiguro. Dengan panik, Ogi segera mengaktifkan teknik keberanian yang membara, menyelimuti bilah pedangnya dengan api membara. Ia mengancam akan membakar Maki hidup-hidup. Namun sebelum serangannya sempat terlihat, kepala Ogi sudah terbelah dua oleh tebasan cepat Maki yang melintas tanpa bisa ia lihat. Tubuh sang ayah jatuh terkapar, sedangkan Maki berdiri dengan tenang. Ia menggenggam pedang pemberian terakhir dari Mai, mengingat burung-burung di pantai yang terbang bebas, lalu berbisik kepada saudarinya, "Mai, ayo kita mulai." Dentang lonceng darurat menggema ke seluruh kediaman klan Zenin. Jinichi dan Naoya yang sedang rapat segera keluar ke lorong. Ranta Zenin berlari menghampiri dan melaporkan bahwa Maki telah mengamuk dan membunuh ayahnya, Ogi. Keduanya terkejut mendengar ayah Maki benar-benar tumbang di tangan anaknya sendiri. Unit Kukuru segera dikerahkan untuk menangkap Maki. Kapten Nobuaki Zenin meremehkan kekuatan Maki, menyindir bahwa ia pasti membunuh Ogi saat tidur atau di kamar mandi. Ia tak ingin dimarahi oleh Jinichi, maka ia memerintahkan pasukannya menyingkirkan Maki secepat mungkin.
Unit Kukuru berisi para pria Zenin tanpa teknik bawaan, cabang rendah dari Hei yang dilatih bertarung dengan tangan kosong siang dan malam. Lalu mereka menemukan Maki di ruang Ton dan mengepungnya dengan 20 orang. Sendirian, Maki berdiri dengan Dragon Bone di satu tangan dan Split Soul Katana warisan Mai di tangan yang lain. Namun pikirannya hanya tertuju kepada adiknya. Ia sempat bertanya-tanya apakah sebaiknya dulu ia menyerah saja menjadi penyihir bersama Mai. Ia menyesalinya lalu mengingat permintaan terakhir dari Mai, hancurkan semuanya. Begitu matanya terbuka, salah satu prajurit menyerangnya dengan katana. Maki menghindar secepat kilat dan menebas kedua tangan pria itu dalam sekali ayunan. Ia melompat di atas punggungnya dan membabat beberapa musuh lain sebelum memenggal kepalanya. Jumlah tak berarti. Unit Kukuru dibantai habis-habisan. Tubuh mereka tergeletak berlumuran darah. Nobuaki datang, menduga Maki sudah mati. Namun ia terkejut melihat semua anak buahnya menjadi mayat. Sementara Maki berdiri tanpa luka sedikit pun. Padahal dulu ia hanyalah prajurit unit itu. Tiba-tiba Maki merasakan lonjakan energi kutukan. Dari ujung lorong, Chozuru Zenin melancarkan tekniknya. Tangan raksasa dari batu menepuk Maki keras. Nobuaki sadar, itu berarti para Hei atau penyihir terkuat Zenin telah turun tangan. Namun Maki merobek jebakan itu dengan mudah. Sebelum Nobuaki dan Chojuro sempat bereaksi, tangan Maki sudah menembus tenggorokan mereka, mengakhiri nyawa keduanya secepat kilat. Ranta langsung mengunci Maki dengan teknik paralisisnya dan berteriak agar Jinichi menghabisinya. Jinichi menyerbu, namun Maki mematahkan belenggu itu. Ledakan baliknya menghancurkan mata dari Ranta, membuat wajahnya dipenuhi oleh darah. Dengan napas terakhir, Ranta memperingatkan Jinichi, Maki sudah menjadi seperti Toji. Dulu Toji tidak membantai klan kita hanya karena iseng. Tetapi Maki akan menghancurkan semuanya, kecuali kau hentikan dia sekarang. Jinichi lalu mengarahkan teknik kutukannya. Hujan tinju raksasa dari energi kutukan menghujani area itu. Namun dari balik debu, Maki muncul sambil membawa kepala Jinichi yang terpenggal. Ia berjalan melewati Ranta tanpa menoleh, lalu melemparkan kepala itu ke kolam dengan dingin tanpa rasa penyesalan. Di seberang jembatan kecil di atas kolam, Naoya Zenin menunggu. Sang kepala Hei itu menatap Maki dengan senyum miring. Ia memuji kekuatannya tetapi menyebutnya sebagai orang yang kejam. Lalu Naoya bertanya, apakah kau masih punya hati sebagai seorang manusia, Maki? Maki menatapnya dingin dan menjawab pendek, tidak, hatiku sudah diambil. Flashback pun muncul. Sejak kecil Naoya selalu dimanja dan dipuji oleh keluarganya. Semua orang yakin dialah seorang jenius yang kelak akan menjadi kepala klan setelah Naobito. Suatu hari Naoya mendengar tentang seorang domba hitam dalam keluarga Zenin yang lahir tanpa energi kutukan. Ia penasaran ingin melihat betapa menyedihkannya orang itu. Namun begitu menatap mata Toji yang dingin, fokus dan tak peduli pada sekitarnya, Naoya justru gemetar ketakutan. Kini Maki telah mencapai kekuatan yang setara dengan Toji. Dengan tubuh barunya, ia menghabisi sebagian besar petarung terkuat klan Zenin. Puncaknya, ia harus menghadapi Naoya. Naoya melancarkan rentetan pukulan super cepat dalam hitungan detik. Maki menangkis sebagian besar serangan sambil mencoba menghitung gerakan Naoya. Tetapi tubuhnya sempat terkunci saat Naoya menangkapnya dan membekukannya di dalam frame. Dengan kecepatan ekstrim, Naoya menendang Maki menembus beberapa bangunan batu di dalam kompleks Zenin. Dalam hatinya Naoya meyakinkan dirinya bahwa Maki bukanlah Toji. Meski kekuatannya meningkat drastis, baginya dosa orang-orang lemah adalah tidak memahami arti dari kekuatan. Semua orang salah menilai Toji hanya karena ia tak punya energi kutukan. Menurut Naoya, hanya Gojo Satoru yang benar-benar bisa memahami Toji. Dan ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas berdiri sejajar dengan mereka, bukan Maki. Serangan Naoya makin lama makin cepat. Dengan teknik sihir proyeksi, ia terus menumpuk momentum.
Kali ini berbeda dengan saat melawan Choso. Naoya tidak berniat untuk berhenti. Ia sudah mencapai kecepatan supersonik, berencana menusuk Maki dengan kecepatan penuh. Maki yang sudah terluka berat sejak melawan Ogi dan Hei memilih menghadapi tabrakan langsung. Ia memasang kuda-kuda teknik Shiranui Gata, siap menahan serangan bahkan jika harus mengorbankan beberapa tulang rusuknya. Namun Naoya mencoba dengan cerdik. Alih-alih menabrak, ia menepuk tubuh Maki dengan telapak tangannya. Dengan begitu, ia memaksa Maki mengikuti aturan 24 frame per detik dari sihir proyeksi. Siapapun yang gagal mengikuti gerakan ini akan membeku dalam 1 frame penuh. Naoya yakin Maki sudah membeku. Dalam pikirannya, ia hanya menghadapi seorang peniru, bukan Toji sejati. Ia bersiap memberi pukulan pamungkas. Namun ternyata Maki tidak membeku. Dengan tubuh barunya yang telah terlepas dari energi kutukan, ia mampu mengikuti aturan itu. Ia bisa melihat jelas Naoya bergerak 24 kali per detik dan bergerak cukup cepat untuk menyesuaikan diri. Maki berbalik dan menyergap jalur dari Naoya. Tinju kerasnya sudah menunggu saat wajah Naoya menghantam kecepatan penuh ke arah serangannya. Naoya berusaha bersuara. Ia menyebut Maki hanyalah seorang penipu, tetapi sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, wajahnya sudah dihantam keras ke tanah oleh pukulan brutal Maki. Dengan tenang Maki menatap sepupunya yang berdarah dan tergeletak itu. Lalu ia berkata dingin, "Maaf, bisa tolong kau katakan lagi?" Selanjutnya Maki menemukan ibunya di dapur. Reaksi sang ibu begitu panik. Ia berteriak agar Maki jangan mendekat. Tetapi Maki hanya ingin tahu, kenapa sebelumnya ibunya memintanya kembali sebelum ia masuk ke gudang terkutuk. Saking kalutnya ibunya bahkan tak ingat pernah berkata begitu. Tak puas dengan jawaban itu, Maki maju mendekat. Sang ibu berteriak histeris berulang kali. Lalu seketika darahnya memercik di dinding. Di luar, mayat-mayat Hei dan unit Kukuru berjejer tak bernyawa. Semua sudah dilenyapkan oleh Maki. Naoya penuh luka dan sekarat. Dia masih berjalan terseok-seok dengan darah bercucuran dari wajahnya. Ia akhirnya jatuh menembus pintu sebuah bangunan. Sambil terengah, Naoya mencibir Maki yang tak menghabisinya sekaligus. Namun tiba-tiba ibunya Maki muncul dari belakang. Tenggorokannya sudah tersayat dan darah terus mengalir. Tetapi di tangannya ada pisau dapur. Naoya yang terlalu lemah untuk memakai energi kutukan tak bisa berbuat apa-apa saat ditusuk dari belakang oleh ibu Maki. Tubuh sang ibu menindihnya dan mereka berdua meregang nyawa bersama. Dalam nafas terakhirnya, ibu Maki dan Mai mengakui bahwa ia bersyukur pernah melahirkan mereka berdua. Maki meninggalkan kediaman Zenin sambil menggendong tubuh dari Mai. Di luar, Momo Nishimiya muncul. Ternyata ia terlambat setelah berusaha mengejar Mai yang nekat pergi. Ia dulu sudah melarang Mai meninggalkan Kyoto dan kini hanya bisa menangis menyesali keputusan itu. Maki menyerahkan tubuh Mai kepadanya. Momo sambil terisak bertanya, apa yang akan Maki lakukan selanjutnya? Namun Maki hanya berjalan pergi tanpa sepatah kata apapun, menggenggam pedang peninggalan Mai erat di tangannya. Di hari itu 6 anggota Hei dan 21 anggota Kukuru dilaporkan hilang dan tak lama kemudian ditemukan tewas karena sebab yang tak jelas. Tak ada sisa energi kutukan yang ditemukan di TKP. Jejak sedikit energi kutukan dari alat kutukan bisa dideteksi dari luka mereka. Beberapa hari kemudian klan Gojo dan Kamo meminta kepada markas Jujutsu akan penghapusan klan Zenin dari 3 keluarga besar. Sang komisioner saat ini sedang menunda keputusan itu.